Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Asep. Kami dari grup 9 memperkenalkan kepada Bapak Selada, yaitu sebuah bisnis makanan sehat yang kami kembangkan bagi penduduk di wilayah sekitar Jatinangor, berupa salad buah dan salad sayur. Berikut ini adalah anggota kelompok kami Pak. Yang pertama ada saya sendiri Rifki Rwandi dengan PM 73, yang kedua ada Evan Maulana dengan PM 39, dan yang terakhir ada Franciscus Budi dengan PM 34. Kali pertamanya saya berada di wilayah Jatinangor, saya menemukan fakta bahwa banyak sekali penjual makanan dan minuman di sini. Entah itu untuk sarapan, makan siang, atau bahkan makan malam. Tetapi, saya cukup struggling menemukan makanan-makanan sehat yang ditawarkan di wilayah ini. Kenapa? Karena lebih banyak ditemukan makanan cepat saji, gorengan, atau makanan yang mengandung lebih banyak lemak dan kalori di sini. Karena itu, kami dari Selada, kami menawarkan konsep bisnis makanan sehat, yaitu berupa salad buah, salad sayur, dan salad wrap. Nah, berikut berupa latar belakang kami mendirikan Selada, Pak. Yang pertama adalah kurangnya opsi makanan sehat di wilayah Jatinangor. Kenapa? Karena yang mayoritas warung makan dan restoran tuh menawarkan gorengan atau makanan yang tinggi gula dan tinggi kalori. Yang kedua juga akses makanan sehat yang tidak mudah kita temukan di wilayah Jatinangor. Yang ketiga, karena harga makanan sehat yang dianggap mahal oleh banyaknya kalangan mahasiswa. Dan yang terakhir, yang keempat adalah keterbatasan untuk menyiapkan makanan sehat. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang customer profile dari bisnis Lada. Namanya Anya, seorang wanita berusia 20 tahun yang tinggal di lokasi Jatinangor, yang merupakan seorang mahasiswi semester 5 Universitas Pajajaran yang aktif di organisasi dan kepanitiaan. Kegiatannya sehari-hari melakukan jogging, lari, dan membaca buku, serta mengikuti influencer dengan tren gaya hidup sehat di media sosialnya. Pendapatannya dalam 1 bulan mencapai 2.500.000 sampai 3 juta rupiah. Pola belanjanya dalam membeli makanan menggunakan GoFood, GrabFood, ataupun ShopeeFood yang lebih instan. Tujuannya menjalani gaya hidup sehat tanpa mengorbankan waktu ataupun uang. Motivasinya dalam melakukan ini merasa lebih baik untuk dirinya sendiri, menjaga berat badan yang lebih ideal, serta menghindari kebiasaan makanan yang tidak sehat. Baik, selanjutnya kita masuk ke value proposition. Dalam value proposition ada value yang kita tawarkan sebagai pemilik bisnis Selada kepada segmen customer. Jadi pertama kita bahas dari customer segment terlebih dahulu. Pertama, customer segment tuh punya pain point. Apa sih yang menjadi rasa sakit mereka atau permasalahan mereka? Pertama, susah cari menu yang sehat dan juga murah, dan juga yang selanjutnya adalah punya preferensi terhadap sayur atau buah-buahan tertentu. Lalu apa sih yang menjadi value bonus bagi customer segment? Yang pertama adalah mereka dapat menerima makanan yang bergizi. Yang kedua adalah waktu untuk beraktivitas yang lebih banyak dan juga bisa mengisi tenaga untuk berkegiatan seharian. Lalu apa sih sebenarnya peran customer dari value proposition Selada ini? Pertama, mencari makanan bergizi sebagai sarapan atau makan siang, lalu makan bersama teman-teman dan juga merasa bertenaga setiap hari. Selanjutnya apa sih sebagai Selada tuh mereka memberikan value proposition apa kepada customer segment ini? Pertama, sebagai pen deliver mereka menyediakan pilihan makanan yang sehat. Lalu memasang harga yang murah dan juga terjangkau. Lalu menyediakan salad atau menu salad yang sesuai dengan preferensi atau customizable. Selanjutnya apa nilai bonus yang diberikan oleh Selada sebagai value bonus kepada customer segment? Yang pertama adalah menyediakan menu dengan gizi seimbang, lalu menyediakan sumber energi dan juga nantinya menghemat waktu dari pelanggan atau customer. Lalu apa sih sebenarnya yang ditawarkan oleh Selada tuh? Yang pertama ada salad sayur, salad buah, dan salad wrap. Kita lanjutkan ke analisis SWOT dan TOWS. Apa sih yang menjadi strength, weakness, opportunity, dan threat dari Selada? Yang pertama, strength kita tuh yang pastinya adalah menu yang customizable dan juga harga yang cukup terjangkau. Selanjutnya ada availability yang baik dan juga memiliki target pasar yang sudah ditentukan atau spesifik. Apa yang menjadi weakness dari Selada? Pertama, kurangnya minat pelanggan terhadap yang utamanya yang non pasar utama kepada salad. Yang kedua adalah modal yang tinggi karena kita harus menyimpan inventory dan juga persepsi terhadap salad.
Umumnya kalau misalnya di zaman sekarang tuh orang-orang yang makan salad itu adalah perempuan yang pengen hidup sehat, padahal salad itu untuk semua orang. Selanjutnya apa sih yang menjadi opportunity bagi selada? Pertama, tren gaya hidup dan juga healthy living yang lagi berkembang. Selanjutnya kolaborasi dengan gym, influencer gaya hidup sehat. Lalu menu yang unik dan diverse dengan potensi pengembangan yang juga cukup tinggi. Selanjutnya sosial media sebagai sarana promosi yang baik untuk ke semua segmen pasar. Selanjutnya apa yang menjadi threat bagi selada? Pertama adalah inflasi dan peningkatan harga bahan baku yang selalu berubah-ubah setiap tahunnya. Lalu fluktuasi tren dan kebiasaan belanja, terutama Gen Z yang sering berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Lalu kompetisi food and beverage yang dunianya nggak pernah berhenti-berhenti untuk selalu mengalami tantangan baru dan juga mengalami perubahan-perubahan yang baru. Selanjutnya dari framework SWOT ini kami mengembangkan menuju framework yang selanjutnya yaitu TWS. Bagaimana caranya kita sebagai sebuah perusahaan menciptakan sebuah strategi ofensif dan juga defensif untuk mengajukan bisnis kita. Pertama adalah strength opportunity. Bagaimana cara kita memanfaatkan kekuatan yang ada ditambah dengan oportunitas yang ada di sekitar kita. Pertama, sesuai dengan kata saya tadi di opportunity, kita akan lebih banyak menggunakan sosial media untuk melakukan kampanye kepada calon pelanggan untuk menggait lebih banyak lagi segmen pasar dan juga meningkatkan awareness terhadap produk. Selanjutnya ada WO atau weakness opportunity, bagaimana caranya kita melindungi diri dengan beberapa oportunitas yang ada di sekitar kita. Pertama, kita tuh ingin mengutamakan awareness dulu. Jadi bagaimana caranya kita sebagai strategi defensif ketika kita punya kelemahan terutama di bagian bagaimana persepsi masyarakat terhadap salad dan juga bagaimana gaya hidup sehat itu belum benar-benar rame, kita menggunakan strategi sosial media, oportunitas sosial media untuk mengembangkan awareness dan juga meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hidup sehat dan juga mengubah persepsi mereka terhadap salad. Yang selanjutnya ST atau strength threat. Bagaimana caranya kita menggunakan kekuatan yang ada untuk melawan tantangan-tantangan yang ada di sekitar kita? Pertama, kita punya pengetahuan yang cukup baik sebagai pemilik bisnis. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan lebih banyak lagi riset pasar untuk memperhatikan pergerakan dari bagaimana sih kebiasaan pelanggan membeli suatu makanan atau sesuatu untuk dikonsumsi itu, apakah tiba-tiba berubah ke arah yang lain atau tiba-tiba misalnya cenderung mengalami peningkatan yang tinggi. Itu harus selalu diperhatikan sebagai strategi defensif yang digunakan untuk mengatasi tantangan. Selanjutnya yaitu WT, bagaimana caranya kita memahami kelemahan kita dan juga membuat sebuah strategi defensif terhadap kelemahan dan di antara tantangan-tantangan kita. Pertama, salah satu kelemahan kita itu kan salah satunya adalah pengaturan inventories yang cukup tinggi dan juga dihadapi dengan harga bahan baku yang cukup fluktuatif karena harga inflasi. Yang pastinya kita harus melakukan manajemen inventory untuk memastikan kita nggak pernah melakukan overstocking atau understocking ketika kita mau melakukan siklus bisnis dalam satu kali jangka waktu, misalnya 1 bulan. Jadi kita memperhatikan apakah si stoknya ini udah cukup untuk melakukan bisnis selama 1 bulan, atau misalnya apabila kelebihan di bulan depannya boleh dipotong, apabila understocking mungkin di bulan depannya boleh ditambahkan. Mungkin ke slide selanjutnya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang kompetitor analisis dari perusahaan selada. Perusahaan ini berfokus pada kesehatan serta harga yang terjangkau yang dapat diberikan pada konsumen. Untuk kompetitornya ada Sehatkan yang ada di Jatinangor juga, serta Sehat Sedap. Mereka berfokus pada kesehatan juga, namun memiliki harga yang lebih premium. Sama seperti Greenly atau Salad Stop yang sekarang ada di Bandung, juga harganya premium meskipun fokus pada kesehatan. Yang ada di Jatinangor, yang harganya terjangkau, itu kebanyakan berfokus pada rasa ataupun porsi yang lebih banyak, seperti ada rumah makan elok, geprek bebas, ataupun Crisbar. Kita beralih ke bagian benchmarking. Di sini kami mengambil dua kompetitor lain untuk kami sandingkan dengan Selada, yaitu Sehatkan dan Salad Stop Indonesia. Memang kalau bisa kita lihat di sini, Selada itu mempunyai harga yang relatif lebih murah dibandingkan dua kompetitor lainnya. Kenapa? Karena Selada mentargetkan mahasiswa Jatinangor untuk bisa membeli produknya dibandingkan dengan kedua kompetitornya yang memang harga yang mereka tawarkan itu relatif lebih mahal dibandingkan Selada karena mereka beroperasi di wilayah yang lebih besar cakupannya. Bukan hanya di Jatinangor saja, tetapi ada di wilayah seperti Cianjur, Bandung, bahkan berada di mal-mal besar. Lalu sekarang saya menjelaskan tentang bisnis model yang digunakan oleh bisnis Selada.
yang menggunakan B2C model ataupun bisnis to consumer, yang Selada langsung menjual kepada konsumen akhir seperti mahasiswa, pekerja, ataupun masyarakat Jatinangor melalui toko, platform online, delivery seperti GoFood ataupun GrabFood. Revenue model yang ada yaitu penjualan langsung menu seperti salad, salad wrap, dan salad buah. Penjualan meal plan mingguan dan bulanan, ataupun penjualan bundling package untuk pesanan grup. Distribution channelnya menggunakan booth langsung yang ada di kampus Jatinangor, pemesanan online melalui GrabFood ataupun GoFood, serta WA bisnis, ataupun pre-order melalui media sosial. Customer relationship yang diberikan adalah pemberian diskon pada hari tertentu, aktif menjawab pertanyaan konsumen atau calon konsumen melalui Instagram atau sosial media lainnya, serta mengapresiasi customer-customer yang memulai gaya hidup sehat dengan Selada melalui penghargaan kecil. Baik, sampai ke slide selanjutnya yaitu BMC. Apa sih yang menjadi customer segment dari bisnis Selada ini? Yang pertama adalah mahasiswa, yang kedua adalah anak sekolah, yang ketiga adalah penggiat gym, lalu selanjutnya ada pekerja paruh waktu atau full time, lalu ada orang tua, dan selanjutnya adalah food enthusiast, karena beberapa bisnis makanan tuh benar-benar berdasar pada food enthusiast yang benar-benar suka cita rasa baru. Selanjutnya ada customer relationship, bagaimana cara Selada tuh menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Pertama, pemberian diskon pada hari-hari tertentu seperti misalnya hari kesehatan dunia, atau misalnya hari paru-paru dunia, hari jantung dunia, atau misalnya di hari-hari seperti hari bumi, lalu hari-hari tentang kesehatan lainnya. Selanjutnya adalah aktif menjawab pertanyaan konsumen terhadap produk, misalnya konsumen memiliki ketidakyakinan terhadap produk atau penasaran tentang kustomisasinya tuh bekerjanya seperti apa, kita harus menyediakan layanan di mana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan konsumen yang kebingungan. Selanjutnya adalah mengapresiasi customer yang sudah berjalan bersama bisnis kita atau sudah memilih layanan makanan kita untuk memulai hidup sehat mereka dengan memberikan apresiasi-apresiasi kecil. Misalnya seperti di post di Instagram atau diberikan plakat-plakat atau merchandise kecil sebagai tanda apresiasi terhadap langkah awal mereka memulai hidup sehat. Selanjutnya ada channelnya, kita tuh bakal berjualan di mana dan promosi di mana sih? Yang pertama kita akan menggunakan laman Instagram sebagai salah satu channel penjualan kita. Selanjutnya ada laman TikTok juga sebagai salah satu sosial media yang cukup populer di zaman-zaman sekarang. Dan juga apabila ada event seperti maraton, ada event gelanggang olahraga, atau acara-acara perlombaan, kita bisa membuka stand mini untuk menjual makanan sehat di sana. Selanjutnya ada value proposition. Apa sih kita sebagai Selada tuh kita memberikan value apa kepada pelanggan? Pertama, kita tuh menyediakan makanan atau olahan salad yang memiliki harga terjangkau dan juga cukup customizable dalam pemilihan bahan. Selanjutnya juga nggak cuman memberikan harga yang murah dan juga menu yang customizable, kita juga memberikan makanan yang cenderung bergizi dan juga energinya cukup untuk memulai hari dan juga menjalani kegiatan sehari-hari. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya pelanggan punya alergi atau punya preferensi terhadap sayur-sayur tertentu. Misalnya ada yang tidak suka timun, ada yang tidak suka misalnya wortel, dan juga lain-lainnya. Selanjutnya ada key activities. Apa yang kita lakukan apa yang dilakukan oleh kita sebagai Selada, sebagai seorang bisnis? Yaitu pertama, memproduksi olahan sehat berupa salad wrap dan juga salad buah dan juga salad sayur. Selanjutnya mempromosikan produk dan juga gaya hidup sehat. Selanjutnya kita juga mengelola komunikasi dengan mitra-mitra atau misalnya supplier-supplier yang bekerja sama dengan kita. Selanjutnya apa yang menjadi key resource utama dari bisnis Selada ini? Yaitu pertama inventaris dasar seperti sayur-sayuran, buah-buahan, topping, dan juga wrap. Selanjutnya ada tenaga kerja manusia atau tenaga kerja produksi, dan juga yang selanjutnya tenaga kerja marketing yang bekerja di bagian promosi dan juga marketing dari produk kita. Lalu ada key partner. Siapa aja yang kita ajak kerja sama sebagai partner utama dari bisnis Selada? Yang pertama adalah penyedia sayur dan buah-buahan segar. Misalnya seperti toko atau misalnya penjual langsung di pasar atau kalau bisa langsung petaninya. Lalu retail yang menjual topping-topping salad misalnya seperti ranch, mayones, dan juga topping-topping lainnya. Selanjutnya ada layanan antar makan online karena kita memerlukan itu. Sebelumnya kita udah mention kalau channel kita menggunakan laman Instagram dan laman TikTok, otomatis kita harus bekerja sama dengan layanan pesan antar. Selanjutnya influencer gaya hidup sehat. Kenapa kita memulai kerja sama dengan influencer gaya hidup sehat?
Karena untuk meningkatkan awareness, penggunaan influencer itu adalah salah satu strategi yang baik karena orang-orang tuh suka mengikuti influencer, so why not? Selanjutnya ada gym. Kenapa kita bekerja sama dengan gym? Karena di gym tuh lebih banyak orang-orang yang ingin memulai hidup sehat atau sedang ada dalam rutinitas yang sehat. Kenapa tidak membantu mereka dengan menyediakan kandungan protein atau kandungan sayur-sayuran yang dibutuhkan dalam kegiatan mereka sehari-hari, dalam workout kah, atau dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Lebih gampang lagi kalau kita bekerja sama dengan gym, karena orang-orang yang pengen hidup sehat ya pasti pergi ke gym. Selanjutnya ada revenue stream, karena satu-satunya produk kita adalah salad, maka salah satunya revenue stream yang kita bisa dapatkan adalah pembelian produk selada. Selanjutnya ada cost structure, biaya apa aja sih yang dikeluarkan oleh selada selama menjalani bisnis. Pertama adalah biaya pembelian dan juga pengiriman bahan baku. Yang kedua adalah biaya gaji tenaga kerja. Yang ketiga adalah biaya promosi atau biaya tambahan yang keluar bersama promosi, dan biaya tambahan lainnya misalnya biaya administrasi bisnis, biaya sewa lahan di kegiatan-kegiatan kalau kita mau bikin stand. Sekian presentasi dari kami, Pak. Saya Rifki beserta dengan Ervan dan Franz mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.